nek jenengan arep-arep pingin punya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, pingin menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ya tiru kiatnya Nabi Adam tadi. Maka hiasi. Jazakallah ahsan jaza. Mudah-mudahan beliau Habib Mukhtar diberikan kesehatan zahiran wa batinan untuk terus bisa mengajak kita semua semakin mengerti dan memahami apa pentingnya kita selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, betapa pentingnya kita selalu zikir, mengingat Allah dan mengingat Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendengar malam hari ini insyaallah semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berrawuh hadirin hadirat rahimakumullah, jenengan iku wau mirengaken sedaya napa sing Habib Mukhtar sampaikan. Kalau jenengan betul-betul serius, jenengan betul-betul membawa oleh-oleh apa yang beliau sampaikan malam hari ini ke rumah kita, insyaallah napa mawon sing jenengan suwun nang Gusti Allah, apa yang selama ini kita hajatkan belum dikabul oleh Allah, apa aja yang selama ini yang harapan kita belum diberikan oleh Allah, dengan kita melakukan dan menjalankan apa yang disampaikan oleh Habib Mukhtar tadi, semuanya yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Allahumma amin. Dengan sakit bayangin, mulai dari Nabi Adam wasiat kepada anaknya untuk memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa juga menyaksikan salah satu umat beliau yang tadinya sudah jatahnya masuk ke neraka menurut pandangan orang-orang yang hidup di zaman itu, karena ada salah satu umat Nabi Musa sing uripe bendino, mungkin dia mabuk-mabukan, dia main judi, dia main wanita, dia berzina. Orang-orang masyarakat sudah melihat kelakuannya seperti itu, tidak pernah melihat masuk masjid, tidak pernah melihat sholat, tidak pernah melihat zakat. Tapi apa? Subhanallah, Allah punya rencana sendiri, Allah punya takdir sendiri, dan Allah punya keadilannya Allah sendiri. Kenapa? Berkat cintanya Allah kepada Rasulullah SAW. Ini catatannya. Catatan pentingnya, berkat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hanya sebab orang tadi pernah membaca di kitab Taurat, kebetulan ketika membuka kitab Taurat ada nama Muhammad SAW di kitab itu. Orang itu hanya senang karena melihat nama Muhammad, lalu mengusap-usap nama Muhammad dan mencium nama Muhammad. Gara-gara niku tok sing maune wong iki mlebu neraka batal masuk neraka, dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam hakikatnya manusia, lahirnya manusia. Manusia yang pertama kali diciptakan secara jasmani oleh Allah adalah Nabi Adam. Tapi secara ruhnya yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, jenengan pengen ningali, jenengan pengen tahu bocoran bagaimana kehidupan di surga. Nabi Adam pernah tinggal di surga sekian tahun. Nabi Adam tinggalkan surga sekian tahun. Jadi jenengan pengen tahu, koyo apa di sini surga? Baca riwayat yang dari Nabi Adam ketika berwasiat kepada Nabi Allah Sis, anaknya. Nabi Adam ngomong pada anaknya, hei Sis, tak kandani, biar bapakmu nang surga, urip nang surga. Ketika ayahmu di surga, rumah-rumah yang ada di surga itu, istana-istana yang ada di surga, pohon-pohon yang ada di surga, gedung-gedung mewah yang ada di surga, itu tidak ada satupun yang tidak bertuliskan nama Muhammad SAW. Hiasan surga itu dua, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Bahkan di tengah-tengah kening malaikat tadi disampaikan, semua malaikat-malaikat Allah yang ada di surga, di tengah keningnya ada tulisan Muhammad. Bidadari di setiap lehernya ada tulisan Muhammad SAW. Ringkasannya begini, nek jenengan arep-arep pingin punya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, pingin menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ya tiru kiatnya Nabi Adam tadi. Maka hiasi rumahmu dengan tulisan Allah dan Muhammad. Maka hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan sholawat. Maka hiasi rumah tanggamu dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Nopo malih jenengan kalian kula urip nang akhir zaman. Niki jenengan kalian kula urip nang akhir zaman niki.
Banyak orang sekarang masyarakat itu enggak sewantang kiai, boten sewantang ulama, boten sewantang habaib, tapi sowannya ke dikotok. Sowannya itu putih? Dikotok bahasa Arabnya. Dikotok. Sowannya kan YouTube. Sowannya kemana? Instagram. Itu orang payu ya. Sudah jarang sekarang ada orang sewantang kiai, sewantang habaib, sewantang ulama bertanya soal urusan agama, jarang. Sing laris saiki, omane saiki meh wis kelomane. Meh urung bayar tapi meh. Toko nang ulama, toko nang kiai, toko nang habaib, jaluk donga. Donga. Bayar kok. Biar coblosane lancar. Nah, itu ismah ini zamane. Apa itu salah, Beb? Ya enggak salah, namanya ikhtiar. Kalau timbang tekonang sing ora-ora ya bener tekonang omai kiai, tekonang HP itu sudah benar. Cuman yang saya sampaikan malam hari ini, kita ini sebagai murid-murid, sebagai anak-anak santri, sebagai muridnya para kiai, para ulama, para habaib, kita ini sekarang jarang datang kepada ulama, datang kepada para kiai, tanya urusan agama yang membuat iman kita semakin baik pada Allah. Jarang. Biar betul. Kita sekarang kalau ada masalah ruwet urusan agama, urusan ini, urusan orang paham, urusan hukum, orang paham, urusan syariat, larinya ke YouTube. Nggak mau datang kepada ulama. Makanya dengan tinggal keberkahan sekarang sudah berkurang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkahan akeh saiki wong hafal Quran akeh, wong hafal hadis akeh, banyak orang pintar baca kitab banyak, tapi subhanallah banyak tambah semakin ruwet permasalahan yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicabutnya gara-gara apa? Gara-gara sekarang banyak orang memutus tali silaturahmi di antaranya. Medut tali silaturahmi. Nek mbah-mbah jenengan kalian buarin. Kakek-kakek kita dulu kenapa? Pintar cuma ngajari tentang musola alif, ba, ta, sa, jim jadi wali. Cuma ngajari ikra jadi aulia. Begitu meninggal yang takziah ribuan bahkan jutaan orang, ketika meninggal disiarai orang banyak, padahal guru ngajar alif, ba, ta, sa. Kenapa? Ikhlas. Yang membuat barokah apa? Sering sowan, sering meninggali, sering memandang wajahnya gurunya, sering memandang wajahnya ulama, sering memandang wajahnya kiai, sering memandang wajahnya habaib, yang mereka adalah wasilah kita untuk dekat dengan Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita rubah, terutama kita kaum Nahdien. Jangan kita hilangkan adat kita, jangan kita hilangkan kebiasaan kita sebagai kaum Nahdien. Sowan para kiai, sowan para habaib minimal seminggu sekali datang, cukup memandang wajah orang alim, insya Allah kita semua akan mendapatkan berkah dari beliau. Cukup memandang orang yang dekat dengan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan sir ilmu dari orang yang kita pandang. Siapa? Para ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mugi-mugi malam hari ini berkat sholawat yang kita adakan di depan makam Syekh Maulana Samsuddin ini, insya Allah bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokok kulo pribadi tungo spesial saking kulo kangge sedaya sing rawuh malam hari ini, insya Allah kita semua hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Allahumma amin. Dan mugi-mugi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak kita menjadi ahli Al-Quran, anak kita menjadi anak yang ahli bersolawat pada Nabi Muhammad, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan insya Allah mudah-mudahan rumah kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir insya Allah dipanjangkan usia dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti insya Allah usia kita diakhiri dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dilanjut lagi, kasih kuat jenengan. Dari ngantuk sampai jam biru lagi subuh. Nah, selamat datang subuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Saya umumkan malam hari ini insya Allah
Maulid Akbar Kanzu Sholawat di tempat Habib Lutfi tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023 hari Ahad, dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan selesai. Sekali lagi mulai tanggal 22 Oktober dan acara akan dimulai insya Allah sejak tanggal 20 Oktober hari Jumat pagi akan diadakan nikah masal gratis. Kalau malah melu monggo nikah masal gratis, dapat kado dari Habib Lutfi nanti di gedung Sholawat insya Allah akan dinikahkan oleh beliau Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Kalau memang bukan beliau yang menikahkan, beliau yang mendoakan di pernikahannya insya Allah. Nikmat luar biasa. Lalu insya Allah akan ada juga pada hari Sabtunya, hari Sabtu tanggal 21 ba'da sholat duhur akan ada pawe pajang jimat seperti biasa. Lalu hari Sabtu ba'dal maghrib tanggal 21 akan dibacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Nurul Burhan di Kanzu Sholawat. Lalu akan dilanjut dengan gambus, musik gambus Bapak Nasib dari Jember. Dan intinya insya Allah pada hari Minggu, hari Ahad